Jadi juara bersama Abak Academy. Hey calon juara, kembali lagi di video Jadi Juara bersama Abak Academy. Jangan lupa like, komen, share, serta subscribe YouTube Abak Academy untuk mendapatkan update video pembahasan soal Olimpiade dan soal-soal lainnya. Kali ini kita akan bahas soal matematika, khususnya matematika peminatan untuk seleksi masuk sekolah favorit jenjang SMA. Pada soal dikatakan, sebelum saya mulai pembahasannya, saya mau disclaimer dulu nih. Biasanya, umumnya, cenderung soal matematika peminatan itu diisi oleh soal-soal kombinatorik atau soal-soal geometri. Tiga rumpun itu sih, geometri, kombinatorik. Kombinatorik mungkin cukup jarang ya. Intensitas yang paling umum itu geometri, karena geometri itu materinya di recall di kurikulum dasar, artinya di SMP itu di call, diajarkan, dan sangat layak untuk diangkat sebagai soal yang diujikan gitu. Kalau kombinatorik itu cukup jarang kan, dan biasanya yang mendapatkan materi itu hanya orang-orang yang pernah mengikuti Olimpiade atau setidaknya berpengalaman di Olimpiade. Nah, maka dari itu kita akan coba memfokuskan ke soal geometri yang secara kuantiti lebih banyak dan cenderung muncul. Perhatikan soal ini, dikatakan bahwa panjang RS, yaitu bentang ini, mungkin saya pakai warna lain, bentang ini panjangnya sama dengan 5 cm. Kemudian panjang PR dari bentang ini panjangnya adalah 5 akar 5 cm. Kemudian pertanyaannya adalah berapakah luas dari segitiga PQR? eh Sebelum kita ke sana, kita perhatikan dulu bahwa segitiga SPR, PRS itu adalah segitiga siku-siku. Itu bisa diperkuat datanya dengan simbol siku pada titik S ini. Nah, dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa segitiga PRS dan segitiga PQR itu sebangun. Itu mereka saling sebangun. Apa dalilnya mereka saling sebangun? Pertama, mereka memiliki satu sudut yang sama besar, yaitu sudut siku-siku. Kedua, mereka memiliki satu sudut yang berhimpitan atau dalam bahasa lain sudut persekutuan. Artinya karena sudutnya itu berhimpit tuh udah jelas tuh, udah secara eh, tersurat bahwa sudut itu sama besar kalau gitu. Sehingga sudah menjadi dasar yang kuat bahwa PRS itu sebangun dengan PQR tanpa kita membuktikan sudut lainnya. Karena kan dalam segitiga itu total sudut kan 180 derajat ya. Katakanlah misalnya A, ini B, ini C. Kemudian pada segitiga PQR ini D, ini E, ini F. Kita udah kita udah make sure A itu sama dengan D. Kita juga udah make sure B itu sama dengan E. Ya udah secara langsung kita udah bisa memastikan C itu sama dengan F. Karena tidak mungkin C beda dengan F. Kalau C beda dengan F berarti ada segitiga yang sudutnya itu, total sudutnya itu 182 misalnya. Gak mungkin kan, kan total sudut pada segitiga, apapun bentuk segitiganya adalah 180 dan tidak kurang tidak lebih gitu. Nah, selanjutnya, kalau seandainya teman-teman mau simple itu eh, bisa dikatakan saja bahwa eh, itu adalah sifat dasar daripada segitiga karena total sudutnya itu 180 dan pertidaksamaan sudut pada segitiga itu adalah A tambah B besar dari C. Artinya besar sudut A besar sudut dua sudut lainnya itu pasti lebih besar daripada sudut ketiga. Apapun jenis segitiganya, mau segitiga siku-siku dan semacamnya gitu. Kemudian eh, kita lanjutkan pembahasan ini.
Karena kita menginginkan luas PQR, luas segitiga PQR, sementara kita udah mengetahui nilai PR, artinya kita udah mengetahui nilai tinggi, ya kan? Kita udah mengetahui nilai tinggi. Ya udah, kita mengharapkan nilai PQ untuk mempermudah jalan kita mengetahui luas segitiga PQR tanpa eh, menggunakan Pitagoras dan semacamnya. Pada dasarnya kita akan menggunakan Pitagoras juga sih pada dasarnya. Cuman untuk langsung to the point tuh dapat luasnya secara langsung kita langsung tuh tembak kita pengen nilai PQ. Gimana cara kita dapat nilai PQ? Ya udah kita tinggal bandingkan sisi-sisi berkesesuaian dari PRS dan PQR. Pertama ke sisi segitiga PRS dulu. Kita ambil, kan kita pengen PQ ya. PQ itu ada pada sudut ini. Pada sudut ini, pada segitiga PQR. Berarti kita harus ngambil PS pada segitiga PSR. Berarti PS per PQ. Nah, kemudian sisi lainnya itu bebas. Kita mau ngambil apa? Bebas. Tapi nggak bebas juga sih. Lebih baik kita ngambilnya PR. Karena kita ngambil PR, karena kita ngambil PR pada segitiga eh, PSR, kita ngambil PR. eh, Berarti pada segitiga PQR kita ngambilnya itu adalah eh, oh terbalik ya. Oh, maaf, maaf. Itu mungkin di-cut aja ya. Tadi menitnya nanti saya tag ke sini lagi. Eh, Untuk nilai perbandingannya, perbandingan PS per PQ itu kita ambil eh, panjang dari RS. RS. Berarti RS itu ada pada segitiga PSR. RS itu sisi sudut yang berkesesuaian pada segitiga PQR. Berarti ini kan berarti panjang yang berkesesuaian adalah PR. PR. Ini saya notes ya kawan-kawan. Saya beri catatan khusus bahwa harus ada nilai dari salah satu kuas. Kan kita pengen mengetahui nilai PQ ya, eh, nilai PQ. Kalau kita pengen mengetahui nilai PQ, maka nilai yang lainnya itu, nilai PS, nilai RS, nilai PR, itu harus diketahui dulu. Kalau hanya ada satu saja item yang tidak diketahui, tentu saja kita tidak bisa mengetahui nilai PQ. Jadi kita mendapatkan suatu perbandingan yang nggak ada kesimpulannya gitu. Nah, eh, ini eh, mungkin jadi jebakan nih. Misalnya teman-teman menggunakan PS eh, per PQ, itu teman-teman bandingkan dengan PR pada segitiga PRS. PR itu kan di depan sudut 90 ya. PR per berarti pada segitiga PQR sisi di depan sudut 90 berarti ini dong. PQ, maaf RQ. RQ. Kita tidak tahu nilai RQ. Kita tidak tahu nilai PQ, nilai PS, it's okay. Nilai PS itu bisa kita cari dengan Pitagoras. Yang kita tahu nilai di sini itu adalah PS sama RQ. Dua nilai lagi kita tidak tahu. Jadi kesimpulannya kesimpulan kosong. Adapun kesimpulannya bisa kita coba, itu caranya bukan panjang, akan wasting time. Jadi menetapkan apa terhadap apa dalam perbandingan kesebangunan ini juga challenge tersendiri itu untuk kita dapat soal jalan alternatif kita bisa menggunakan lebih cepat atau tidak gitu itu jadi catatan khusus ya kawan-kawan. Saya lanjutkan. Tinggal kita masukkan saja angka-angkanya. PS itu ya karena kan kita belum mengetahui nilai PS ya. Ya udah tinggal kita cari aja dengan Pitagoras. Kita cari dengan Pitagoras nilai PS. Berarti PS itu kan terdapat pada segitiga PRS ya. Ya udah tinggal kita call teorema Pitagoras pada segitiga PRS. Pitagorasnya berbunyi PR square itu sama dengan PS kuadrat ditambah RS kuadrat. Nah, karena kita pengen tahu nilai PS, berarti selain PS kita pindah luaskan. Jadi PS
kuadrat sama dengan PR kuadrat minus RS kuadrat. PR kuadrat itu 5 akar 5 dikuadratkan dikurang 5 kuadrat sama dengan PS kuadrat. 5 akar 5 dikuadratkan itu hasilnya adalah berarti 5 kuadrat 25 dikali 5 125 dikurang 5 kuadrat 25 berarti sama dengan PS kuadrat. Berarti nilai PS doang nilainya sama dengan 100 tuh. Artinya PS akar ya, akar 100. Berarti PS nilainya adalah 10 cm. Nah, PS nilainya 10 cm. Langsung tuh kita plot pada nilai perbandingan kesebangunannya. 10 per PQ sama dengan RS berapa tuh RS? RS 5 per PR berapa? PR 5 akar 5. 5 akar 5. Tinggal kita coret apa yang bisa dicoret. Kita sederhanakan bilangannya. Jadi saran saya adalah sebelum kita kali silang, itu kita sederhanakan dulu. Biar mempermudah kita mengerjakan perkaliannya. Ketimbang kita kalikan, better kita bagi dulu. Gitu. Kita sederhanakan angka-angkanya. Akan mempermudah proses pengalian. Berarti kita ketahui di sini nilai PQ. Berarti PQ dikali 1 kan. Kemudian 10 kali akar 5, 10 akar 5. Ya udah, berarti luas dari segitiga PQR adalah PR dikali PQ dibagi 2. Karena siku-sikunya di titik P. PR nilainya 5 akar 5. Dikali PQ nilainya 10 akar 5. Dibagi 2, sederhanakan dulu. Apa yang bisa disederhanakan? Dicoret, dicoret, di sini 5. Berarti hasilnya adalah 5, akar 5 kali akar 5 itu 5 kan? Berarti di sini nilainya adalah 5 kali 5 kali 5. Hasilnya adalah 125 cm square. Jawabannya adalah D. Sekian pembahasan soal kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.